Mungkin podcast gue kali ini gak seperti podcast sebelumnya. But it's such an honor for me to be able to share my life story into a podcast. Dan gue harap you can take the good one and leave the bad one. Jadi gue anak bungsu yang besar dalam keluarga yang alhamdulillah berkecukupan. My parents has divorced since I was in high school. Dan mereka sekarang udah punya pasangan masing-masing sih. And that's fine for me as long they're happy. Nyokap punya usaha travel agency. Dan gue, semenjak mereka bercerai, gue memutuskan untuk tinggal bersama nyokap. Karena posisi nyokap gue yang bisa membiayai kuliah gue. Nyokap itu selalu kasih gue fasilitas yang cukup dari gue SD sampai SMA. Zaman gue SMA aja, gue diantar jemput pakai supir. Ajir banget dah. Ya gue sebenarnya bersyukur banget sih karena nyokap ya being super kind to me. Tapi semenjak gue kuliah, semua berubah. Mungkin karena gue gak masuk kampus negeri, jadi nyokap harus ngeluarin uang banyak buat bayarin kampus swasta yang gue mau. Iya, nyokap biayain gue kuliah dan gak murah. Jujur, memilih kampus swasta yang cukup fancy buat gue jadi takut. Terjerumus pertemanan yang demennya ke klub, makan fancy. But luckily, I met beautiful people. Mereka semua anak orang berada cuy. Tapi hidup mereka super merakyat banget. Mereka super baik orangnya. Yes, they become my best friend until right now. Gue dari zaman kuliah, supaya bisa jalan-jalan tuh harus bantu nyokap gue buat tamu. Keluar kota, keluar negeri. Ngapain aja tuh kerjaannya? Iya, gue bawain koper mereka, ajak mereka jalan-jalan, nyiapin hotel, makan. Jadi tour leader tuh gak gampang. Cuma ya beruntung aja bisa jalan-jalan sambil bekerja dan juga duit. Karena jujur ya, gue ngelakuin itu semua supaya gue bisa nabung dan beli apa yang gue mau. Karena orang tua gue gak suka kasih uang banyak buat gue untuk foya-foya. Apalagi semenjak nyokap ngekat semua fasilitas gue. Belum lagi di rumah tuh ada salah satu anggota keluarga gue yang suka bikin nyokap kesel mulu. Jadi kalau nyokap bete, gue yang kena semprot. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin gue males di rumah. Sampai pada akhirnya zaman kuliah gue tuh decided buat oke, kayaknya gue harus pindah dari sini deh. Keluar negeri, keluar kota, kemana kek. Asalkan gue gak nyusahin siapa-siapa. Tuhan emang maha pendengar cuy. Dikabulin lah semua doa gue. Dapat kerjaan gue di Bali. You know Bali is a paradise. Everyone want to live in Bali. Of course, tanpa babi bu, gue langsung pindah ke Bali setelah gue kelar sidang skripsi. Kehidupan di Bali benar-benar gak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Even word crazy is not crazy enough to describe how crazy life in Bali. Wah, tapi entar dulu. Hidup gue di Bali tuh gak gampang sama sekali. Berbekal duit 1,5 juta dari sisa tabungan gue nekat pindah ke Bali for good. Gue gak kos di sana, tinggal sendiri, hidup mandiri. Gue gak minta ongkos seperak acan pun dari orang tua gue. I struggled so hard when I lived there. The first job didn't go well.
So I look for another one sampai dapat pekerjaan yang cukup jauh dari tempat ngekos gue. Dan menurut gue PR banget jadinya. Sampai pada akhirnya gue hampir menyerah. Tapi ya masa gini doang nyerah? Percuma nyokap ngebesarin gue kerja dari kecil kalau gue gak tahan banting. Gue gak nyerah gitu aja. Gue cari pekerjaan lain dari Facebook. Sampai pada akhirnya gue kerja di salah satu hostel daerah Canggu. Cocok, gue jadi hostel manager. 1 bulan 2 bulan, oke lah. I met a lot of people. Strangers become best friend. Yeah man, bule-bule semua teman-teman gue jadinya. Tapi setelah menginjak bulan keempat, gue mulai berpikir, is this what I want? Is this what exactly I'm looking for? Just for your information ya. Kerjaan gue di sana tuh cuma ya pagi kerja, sore sunsetan di pantai, malam party, Tinder date, repeat, ya gitu-gitu aja. Hampir 7 bulan gue ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Same shit, different days. Sampai gue pernah 1 bulan penuh gak berhenti party tiap malam. Crazy, is it? Yeah, but that's how you live in Bali. Especially you live in tourist area. Man, semua orang mimpi-mimpikan move to Bali. Jujur, buat gue, ini impian gue sesungguhnya. Tapi gue gak bisa nabung men di sini. Mungkin semua karena lifestyle gue yang emang super boros. Ya, bagaimanapun juga gue bersyukur karena gue bisa tinggal di Bali. Kalau gue penat gara-gara kerjaan, gue tinggal jalan kaki aja ke pantai, listen to the waves, feel the breezy wind. Ampuh banget buat release the stress. Ya tapi sekarang ngapain sih kita kerja capek-capek tapi gak pernah, gak bisa nyisihin uang. At least untuk ditabung lah sebagai pocket money kalau ada kenapa-napa. Gue merasa useless aja. Kenapa sih gue gak berpikiran untuk menata sesuatu untuk masa depan gue? Well, sometimes it's good to live in the present, but you need to be concerned about your future too. Sampai akhirnya bulan ke-8, nyokap mulai nelfonin gue karena dia inget sama omongan gue bakalan balik ke Jakarta setelah setahun di Bali. Inget aja sih nyokap mau juga gue nerusin usaha di Jakarta, usaha travel agency-nya. Ya iyalah, berat banget rasanya buat gue ninggalin semua kebebasan yang gue bisa dapet di sini, di Island of God, Bali. Tapi di satu sisi, gue merasa if I just live here and stuck in this comfort zone, I don't think I can grow. Belum lagi kehidupan di sini bikin gue bener-bener jauh dari Tuhan. Jauh banget men, gue kayak nabung dosa aja. Ya, sampai pada akhirnya bulan September 2019, gue lupa tanggal berapa. Intinya gue balik ke Jakarta. Alasannya emang cuma satu, kayaknya gue gak bisa kayak gini terus, terlena sama kehidupan yang bebas. Dan gue pun mulai merasa kehilangan arah dan tujuan hidup gue. By the way, sebelum gue pulang, gue ketemu sama seseorang yang I can tell he pretty much changed my life. Yes, I met the one in my life. Lebay. Tapi ya, gue ketemu cowok gue di sana. We're still together until right now. Menurut gue, dia salah satu orang yang cukup berjasa dalam hidup gue karena
I think he's the one that helped me to plan my future. Yeah, because I feel like I have another goals now, and he helped me to make it come true. I can tell. Hopefully ya. Gue bersyukur banget bisa kembali ke Jakarta, memulai hidup yang baru dengan goals yang baru juga. It's okay lah to come back to boring life, city life, all the traffic, hate people. Semua orang di sini kayaknya bete. Tapi gak apa-apa, karena I'm surrounded by beautiful soul person, you know. Ada keluarga gue juga, pacar gue, sahabat-sahabat gue. Mereka semua support gue. Itu yang bikin gue merasa sangat bersyukur. Karena hidup itu sebuah pilihan, dan apapun pilihannya itu pasti ada konsekuensinya. Kuncinya ya jangan lupa bersyukur aja sih. Karena di saat lo memulai sesuatu yang baru, that's mean God still giving you a chance to become a better person. So, jangan takut untuk memulai lagi ya.